Kemudian dia menjadikan cahaya tersebut berputar dengan kuat sesuai dengan kehendaknya. Belum ada saat itu lembaran, pena, surga, neraka, malaikat, nabi, langit, bumi, matahari, bulan, jin dan juga manusia dan seterusnya. Aku ini, kata Allah, adalah milik orang-orang yang mencintai dan merindukanmu. Kita semua juru damai, dai harus pandai juru damai, polisinya juru damai, kepala desanya jadi juru damai, perwiritannya, PKPR-nya, remaja besinya jadi juru damai. Punya batas waktu hidup kita ini, apa yang mau kita sombongkan? Hidup ini di dunia cuma beribadah kepada Allah. Hidup ini di dunia ini cuma ngabdi kepada Allah. Ya Allah, ya Allah. Ampuni maksiat mulut kami, ampuni setiap kebohongan yang telah kami ucapkan. Ampuni seandainya mulut ini melukai ibu bapak kami. Ampuni jikalau dari mulut ini banyak orang yang tersakiti. Jadikan mulut ini mulut yang jauh dari berkata dusta, ya Rabb. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Mengenai Nur Muhammad dan kolam atau pena, manakah dulu yang diciptakan Allah? Saudara, dalam pembahasan ini saya akan menyampaikan dari sisi kesahihan dari para arif billah terpercaya yang dikenal luas oleh umat Islam. Tolak ukur saya di sini ialah keyakinan bahwa mustahil pribadi-pribadi yang dikenal luas sebagai arif billah mengajarkan hal yang bertentangan atau tidak bersumber dari Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pastikan dengan yakin bahwa pribadi-pribadi yang dipercaya Allah Azza wa Jalla menduduki makom arif billah itu bukan orang-orang culas yang berani seenaknya menambah, mengurangi, mengubah ajaran Islam yang asli. Orang arif billah ialah pribadi-pribadi yang mengambil atau menolak sesuatu dalam urusan keduniaan sekalipun atas dasar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi untuk urusan pengajaran agama, kan mustahil mereka berani menentukan arah ajaran berdasarkan daya pikirnya sendiri. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang aku cintai, yang aku sayangi karena Allah, mari kita tadaburi hadis Jabir. Wahai Jabir, makhluk yang pertama Allah ciptakan adalah cahaya nabimu yang dia ciptakan dari cahayanya. Kemudian dia menjadikan cahaya tersebut berputar dengan kuat sesuai dengan kehendaknya. Belum ada saat itu lembaran, pena, surga, neraka, malaikat, nabi, langit, bumi, matahari, bulan, jin dan juga manusia dan seterusnya. Dari konteks hadis tersebut saja kita sudah dapat mengambil simpulan bahwa makhluk pertama itu Nur Muhammad dan segala sesuatu yang tercipta setelahnya berasal atau berbahan dasar dari Nur Muhammad. Jadi segala yang ada di alam semesta beserta isi-isinya terbuat dari Nur Muhammad. Lakukan sekarang juga, pandanglah ke sekeliling Anda. Semua yang terpandang mata itu terbuat dari Nur Muhammad, baik itu kursi, meja, gelas, kendaraan, angin, air, langit, termasuk jasad Anda sendiri.
itu semua terbuat dari Nur Muhammad. Bahkan jasad Anda dengan surga dan neraka sama-sama terbuat dari Nur Muhammad. Kita manusia dengan benda-benda sekitar itu satu zat atau sezat. Yang membedakan manusia dengan selain manusia itu ruhnya. Hanya ruh manusia yang terbuat dari nur ilahi. Coba buka Quran surat Az-Zariyat ayat 20 sampai 21, Al-Hijr ayat 29. Ini sebab para malaikat ketika itu disuruh bersujud ke Adam, Nabi Adam alaihissalam. Nah, ada pertanyaan, mengapa harus ada Nur Muhammad? Pertanyaan sedemikian sudah tersedia jawabannya pada riwayat dari Ibnu Abbas sebelumnya. Kalau Nur Muhammad tidak ada, surga neraka juga tidak ada. Artinya dunia akhirat termasuk kita juga tidak akan diada-adakan Allah. Karena nur ilahi itu maha dahsyat. Sekali lagi, karena nur ilahi itu maha dahsyat. Kita tahu cahaya matahari saja begitu hebat panasnya. Itu baru api dunia. Bagaimana dengan api neraka? Kita yakini terlebih dahsyat lagi panasnya daripada panas matahari. Api dunia dan api neraka yang notabene baru api kelas makhluk saja sudah tak terbayangkan dahsyatnya, apalagi dengan cahaya Tuhan. Apakah ada yang sanggup hidup terpapar langsung cahaya Tuhan? Ingat dalam Al-Quran yang diceritakan dalam surat Al-A'raf ayat 143, Bukit Tursina meledak hancur jadi debu, tak sanggup menerima pancaran nur ilahi. Padahal nur ilahi yang terpancar itu konon baru 1/7 helai rambut. Itu pun baru nur ilahi yang terpancar dari dahi Nabi Musa alaihissalam, bukan dari Allah azza wa jalla langsung. Ingat, singkat kata, nur ilahi ini maha dahsyat dan tiada satu makhluk pun sanggup terpapar langsung berada di dalam liputannya. Oleh sebab itu saudara, nur ilahi perlu ditabiri agar makhluk yang kelak diciptakan tidak binasa seketika. Nur Muhammadlah tabir yang dimaksud. Ibarat kata, cahaya matahari yang bisa membinasakan perlu ditabiri dengan lapisan ozon agar kehidupan di bumi dapat berlangsung. Ada satu hadis lain yang akan memudahkan kita menangkap kaitan antara al-qalam atau pena dengan Nur Muhammad. Hadis mana yang dimaksud? Yaitu hadis berikut ini. Hadis riwayat Ibnu Abbas. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Kalau bukan karena Muhammad, aku tidak menciptakan Adam, tidak menciptakan surga dan neraka. Untuk bagian ini saya tidak akan terlalu banyak cakap lagi. Saya persilakan Anda mengikrok sendiri. Pemahaman yang didapatkan dari hasil pemikiran pribadi terhadap ayat-ayat Allah akan lebih memuaskan dirimu. Maka asalah akal dengan pemikiran, bukan dengan batu canai. Sekarang bagaimana? Apakah sudah Anda dapatkan benang merahnya? Sudah paham? Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Jadi disimpulkan di sini bahwa hadis pena dan hadis Jabir sama-sama mengacu pada satu hal, yaitu Nur Muhammad sebagai makhluk yang pertama diciptakan Allah Azza wa Jalla.